Man lam yaskuri ni'ami faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyida bi iqalaha. Jadi barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah membuang nikmat Allah itu sendiri. Maka di dalam dalil-dalil yang sangat masyhur kita dengar nih bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat itu. Nah, itu yang disebut dengan kita mengikatnya. Jadi kita mendiamkannya di diri kita, sehingga nanti dia akan bertumbuh. Semakin kita bersyukur, maka dia akan semakin tumbuh nikmat itu, beranting, bercabang-cabang, bahkan nanti dia akan berbuah. Nah, lagu apabila engkau ingkar, kufur terhadap nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Nah, artinya bahwa kita kalau tidak mampu bersyukur, kita sudah mengusir nikmat itu padanya. Bahkan dia akan diganti dengan sesuatu yang kita tidak kehendaki, yaitu dalam bentuk azab. Nah, ini syukur nikah. Kenapa sampai sedemikian rupa dijelaskan, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak bersyukur maka terimalah azabnya. Kalau bersyukur maka terimalah penambahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan sesuatu itu artinya nabi makna. Kalau kita diberikan sesuatu oleh seseorang misalkan, Rizki. Kita diberikan rizki itu maknanya nabi, menunjukkan nabi di dalam diri kita. Nasoleh. Rizki nasoleh. Ya, dia menunjukkan hakikat keadaan kita yang sebenarnya, bahwa kita membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ posisi orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia yang lemah, dia yang fakir, dia yang memang senantiasa harus dibimbing, dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang tidak pandai bersyukur terhadap nikmat, berarti dia di bawah kesadaran dirinya, di luar kesadaran dirinya, menganggap dirinya itu mampu. Atau apapun yang dia dapatkan itu, dia merasa kalau itu adalah hasil usahanya. Maka sebetulnya orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, itu sama halnya itu adalah orang yang sombong. Maka orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah, itu sama halnya dia adalah orang-orang yang zillun, dia orang-orang yang fakir, dia orang-orang yang qanaah. Dia orang yang selalu merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inilah orang yang akan dihujani oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya sebetul maksud kenapa yang tidak bersyukur itu, maka tunggulah azabku sangat pedih. Karena itu dia merasa memiliki kemampuan untuk mendapatkan sesuatu. Dia tidak mampu menyadari bahwa
yang dia miliki, yang dia ada pada dirinya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga nikmat yang paling tinggi yang harus kita syukuri itu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Nah, nikmat telah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang membawakan kita nur, sehingga kita mampu melihat keadaan dunia ini. Dan kita pun mampu insya Allah akan berjalan menempuh kehidupan yang bakok nanti di akhirat. Bisa bagi siapa? Muhammad Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang nikmat tertinggi. Nah, cara bersyukur terhadap nikmat iman, Islam dan Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat iman itu wala tusrik. Caranya adalah jangan engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapkan Allah di dalam kalbu kita. Nah, cara bersyukur terhadap kehadiran Islam sebagai agama kita adalah menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cara kita bersyukur atas terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani menegaskan bahwa ikutilah dengan ikhlas segala apa yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari sunnah-sunnah beliau, baik itu dalam masalah qaul, fi'il maupun takrir. Jadi itu yang disebut dengan malam yaskurin ni'ami faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyida bi iqalaha. Nah, pembahasan sesak kedua niki adalah ternyata alam niki dia memiliki dua keadaan. Dunia niki, alam niki, dan dia memiliki dua keadaan. Ada yang zahir dan ada yang batin. Nah, jadi al-akwanu zahiruha izzatun wa batinuha ibratun. Jadi alam niki zahirnya adalah tipuan belaka. Coba lamun desrio lelong kayu oleh atas air berembe kejarian lelong kayu ni kan. Tergantung air kan, mau bergelombang air berarti air lelong kayu nu gelombang. Itu. Jadi kita telah terlalu ditipu oleh zahirnya dunia ini. Nah, zahirnya dia berupa tipuan semata. Wa batinuha ibratun. Dan nilai batin dari alam ini adalah peringatan, pelajaran bagi manusia. Mana dia sisi batinnya daripada alam ini? Kita menemukan hakikat dia yang maha di balik alam ini, melihat yang tidak terlihat dari yang terlihat. Bikin itu seriusan sak ende penggitan lengan sak penggitan. Siapakah yang tidak penggitan nikah? Allah Rabbul Jalali wal Ikram. Nah, niki hal batin daripada alam niki. Menembus hakikat dari alam ini, maka kita akan menemukan
Dia yang tidak menempati ruang dan waktu, dia yang tidak memiliki bentuk dan rupa. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Jadi dendek tertipu. Atau misalkan idi. Lamun seriuk Gunung Renjani, lamun terseriuk Gunung Renjani oleh niki coba. Berembiru. Ijo indah kan marak lolong kayu pepohonan nyatu. Lalu coba ada ketuan idi sekarang lalu mendaki. Maka ternyata luwe bebatuan, luwe jurang, pelis kedik entan teri mengancam nyawa. Nah, itulah zohir. Maka jangan tertipu dengan zohir, sehingga pembohong terdekatmu adalah matamu. Nah, ini kan. Jadi dendek terbaik becap percaya ojo nabi sak munteseriuan, karena itu hanya zohirnya. Artinya dendek terbecat-becat terlalu berprasangka. Ini kan gitu. Oke. Nah, fan nafsa tanzuru ila zahirihi wirratiha. Nah, nafsu nikah, adapun nafsu nikah, dia melihat kepada tipuan-tipuan zahir daripada alam itu sendiri. Nah, nafsu nikah gitu, dia melihat kepada hal yang zahir daripada alam nikah. Hal itu adalah tipuan semata. Coba, pakaian yang kita pakai ini indah. Lagu lamun tak ketahuan ni oleh dalam pakaian itu belum tentu kan seindah pakaian itu sendiri. Bahkan dia menutupi jeluak-jeluak tekan. Nah, maaf dikit, lamun tempat jeluak. Nah, itu tipuan. Nah, wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Dan adapun qalbu nikah, dia melihat, memandang kepada sisi batin daripada alam itu, sehingga yang kita dapat itu adalah pembelajaran, ibrah, peringatan. Nah, artinya bahwa kita memandang, melihat alam ini dengan keyakinan, dengan iman, bahwa di setiap hembusan angin ini ada Dia yang berkuasa, yang mengatur angin ini. Di setiap tetesan embun itu ada Dia yang mengaturnya. Di setiap daun yang jatuh dari pepohonan ada Dia yang mengaturnya. Nabi Malik. Di setiap lambaian-lambaian dedaunan pepohonan ada Dia yang mengaturnya. Di setiap tanaman pepohonan yang tumbuh, tumbang, terik, ranting, geruk, rebak, itu adalah ada Dia yang mengaturnya. Nah, ini jadi kalbu melihat kepada hakikatnya, bahwa yang mengatur semua yang ada di alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga itu yang disebut dengan melihat alam dengan kalbu. Itu berarti kita melihatnya dengan iman kita, sehingga nyatalah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah demikian, maka yang akan muncul itu adalah syukur. Nah, ini lemun wahde tembusan angin ni sida-sida Allah mau berumbi kejadian selaku makhluk ni. Itu kan yang muncul. Andi nindek peteri ya hujan sida-sida Allah mau berumbi kejadian tanah ni. Apa jadi air sida ingin? Niga. Itulah, maka bersyukurlah. Nah, itu. Nah, orang-orang yang mampu melihat sisi batin daripada alam ini, maka syukurnya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan terus tumbuh. Bahwa segala sesuatunya adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih, pembahasan sak ketelu.
Iza aratta ayyakuna laka izzun la yafna fala tasta'izzanna bi'izzin yufna. Jika engkau menginginkan kemuliaan yang tidak akan sirna, ini kita. Fala tasta'izzanna bi'izzin yufna. Maka janganlah engkau menggantungkan kemuliaan itu pada sesuatu yang punah. Ini status adet tanggap jadi dengan sugih, maka harta luwe niki akan punah, harta niki akan hilang. Yang terkena dende sandaran kemuliaan itu pada sesuatu yang akan binasa. Nabi Malik tersandarin ke kemuliaan ojo kepecuan beribadah. Waktu beribadah, ibadah kita itu akan hilang pada saat kita sudah tidak mampu lagi beribadah. Sandarin kemuliaan kepada pendidikan setinggi, ilmu setinggi, niki pun akan sirna. Jadi tidak guna sandarin kemuliaan nika terhadap sesuatu yang akan sirna. Kan? Sehingga ya dendek baik. Boyak kemuliaan dengan status karena kesugihan, status karena nabiaran dan kesalehan, status karena pendidikan, status karena nabiaran. Sangat masyhur nih kan, status sampun lalu haji, status sampun lalu umroh. Namun iya tak tercantolan nih, pihak penggantungan kemuliaan temon, wah teri penggantung tuh waktu nyoba gantungan kawin, ini kan ternyata teri. Malik pindahan oleh beku. Gantung jam ini datang angin teri bahkan baru sedang. Untung datang dukun krisah ya kan. Nah, maka di siapakah kita akan menggantungkan kemuliaan itu? Ke Dia yang tidak akan sirna. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dijanjikan di situ? Siapakah yang mulia itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini. Sehingga ittaqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat, mulia, supaya kamu mulia. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan kemenangan. Nah, ini. Jadi kalau kita menginginkan suatu pengakuan kemuliaan, maka janganlah engkau menggantungkannya kepada sesuatu yang akan sirna. Artinya status dunia ini kira kenen. Dendek tebangga-banggaan lalu. Lamun arah kelebihan rezeki, segera kasih yang membutuhkannya. Karena barat tercabut kesempatan ya berdua rezeki ini ke oper menuju sak lain sudah Allah. Maka kita sudah tidak lagi punya modal untuk menjalani kehidupan yang bakok nanti. Kita tidak punya lagi modal untuk mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tembe kesempatan terbentuk dengan lain sak membutuhkan munte sia-siain. Itulah yang disebut dengan sabarunu. Kita sudah tertipu dengan zahirnya dunia. Dia mungkin bengke bare dong berkurang tabungan kan. Itu tertipu oleh zahirnya dunia. Tapi kalau dia memandang dunia ini dengan qalbunya, maka yang akan dia temukan adalah sisi batin dalam bentuk ibrah. Ini.
Lalu berikut adalah kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ati an radiyaka laha ahlan. Kafa, maka cukuplah balasan yang engkau terima dari ketaatanmu adalah ar-radiyaka laha ahlan. Dia meredoimu untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan minta balasan yang lain atas apa yang kita perbuat, tapi cukuplah kita meminta keredoannya, sehingga kita benar-benar bisa taat menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dengan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita tahu berlaku doa sa ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Niki gitu. Jadi kata min jazaihi iyyaka 'ala ta'ati an radiyaka laha ahlan. Maka cukuplah balasan atas ketaatanmu adalah ia meridhoimu sehingga kamu bisa menjalankan ketaatan itu dengan baik, dengan terus menerus, dengan perasaan ikhlas, dengan perasaan ridho. Jadi kalau kita ridho dengan semua ketentuan Allah, ridho, maka kita pun akan mardiyah, mendapatkan keridhaan itu sendiri. Nah, ini kafal amilina jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim fit ta'ah wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasatihi. Cukuplah perbuatan itu dibalas dengan dibukakannya ma huwa fatihuhu ala qulubihim, dengan dibukakannya terhadap qalbu mereka fi ta'atihi, untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi balasan atas semua perbuatan kita itu cukuplah dibukakannya qalbu kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mubarak terbolak-balik ke qalbun, wah tersembayang, wah terendik, bahkan luihan tan terendik, kan bahaya nih. Maka cukuplah balasan dari semua amal kita itu adalah Allah membukakan qalbu kita untuk senantiasa menerima cahaya-cahaya ketakwaan itu sendiri, sehingga qalbu kita tetap di dalam keimanan, keislaman, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir gitu. Ma'siyatun aurasta zullan wa abtiqaran khairan min ta'atin aurasta izzan wastikbaran. Orang yang bermaksiat, orang yang berdosa nikah, itu adalah kalau dia sampai merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu lebih baik daripada ketaatan orang-orang yang justru mendatangkan sifat sombong di dalam dirinya. Ciri kesombongan nikah sepele di dalam ketaatannya. Dia menganggap orang-orang yang tidak beribadah itu adalah sangat hina, finnar, nanti di neraka. Orang-orang yang dia lihat melakukan kemaksiatan nikah itu langsung dia menghakimi dengan finnar. Tapi sebetulnya
kemaksiatan dosa yang kita lakukan, lalu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ kita benar-benar tunduk, merasa menyesalinya, masuklah Allah di dalam kalbu kita, maka muncul ketaatan, muncul penyesalan yang luar biasa. Maka itu lebih baik daripada ketaatan orang yang justru ketaatannya itu bikin dia sombong. Dia merasa sudah sholat 5 waktu sehari semalam, sehingga orang yang tidak sholat itu dia remehkan. Nah ini ya sendiri ya tebaran-tebaran ketaatannya, tapi melahirkan dia kesombongan. Dia tidak tahu bahwa hak prerogatif, hak mutlak daripada yang memberi hidayah itu adalah Allah. Nah itu dia tutupi semua itu, karena dia sudah merasa taat, alim, soleh, merasa segala-galanya lah. Sehingga bahkan orang yang sesama beribadah dengan dia dianggap juga belum ini kebenaran. Bahasa kasar tuh, syariat doang enggak, pahala doang memboya, itu juga sudah mencerminkan ketaatannya itu adalah ketaatan yang melahirkan kesombongan. Ya ampun, yang bermaksiat itu dia lebih baik setelah dia bertobat, bersujud kepada Allah, tapi benar-benar dia merasa di situ telah menjadi orang yang hina gara-gara tidak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Detik itu dia menjadi syahid, menyaksikan kekuasaan Allah di dalam kalbunya. Nah, ini ya salah satu kelebihan orang yang bermaksiat tapi dia langsung bertaubat. Dia benar-benar rasakan itu. Nah, orang-orang yang merasa alim soleh juga hati-hati. Nah, bisa saja nanti akan melahirkan kesombongan. Yaitu tadi, itu barang sembahyang bikinnya dengan nih, barang pun nilai itu. Merasa baru no, dia ya syariat dah menggawi. Oh dia jahat pahala doang. Maka ketaatan dia itu adalah ketaatan yang melahirkan sifat sombong. Lalu apakah itu diterima? Takabur itu miliknya Allah, hanya Allah yang boleh sombong. Karena Allah tidak memiliki kekurangan. Lah kita apa terkurang, dia minta mau tebeng kelebihan sekedik sida-sida Allah, muya tanggap itu milik kita, lalu kita sombong. Sehingga sombong itu adalah haknya Allah. Dan kalau makhluk memiliki sifat ini, maka itu artinya dia sudah mengikuti kepada syaitan, iblis. Iya ampun, sangat berbahaya. Jadi onya-onya gitu, yang terbaik Nabi akan terlalu pecah menilai dengan penuh dari penampilan kebenaran, sembahyang tetap, kan? Terus puasa tetap, tapi kita tidak tahu sisi batinnya seperti apa. Pun saudara-saudara kita yang masih belum diberikan hidayah oleh Allah, masih berada di dalam kemaksiatan, pun jangan kita nilai negatif. Karena semaling-maling, setuselak, kesutelak, sepezina-pezina, sepemabuk-mabuk, ketuan oleh ketuan, sei Allah, sei Tuhan, Allah unin berjawab. Atau ada sempatan ulah Nabi Muhammad oleh julunia bermaksiat ini gedek. Nah itu yang harus kita ini. Dia masih memiliki iman. Adapun zahir daripada perbuatan-perbuatannya, maka insya Allah nanti akan memberikan hidayah atasnya, sehingga lahirlah perbuatan-perbuatan yang baik di dalam dirinya. Dan itulah cermin dari iman yang masih kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang masih terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau itu robek ke Quran udah julun maling dia.
detek tuh. Oh, kurang ajar. Nggih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan qalbu kita sehingga kita mampu melihat yang batin dari segala sesuatu. Nah, kita terhindar dari tipu daya yang zahir. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.